Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu Super. Bab 4561-4570. Bab 4561, penyu berubah warna. Ya, perubahan warna. Agak keterlaluan, tapi itu benar-benar terjadi di depan Han Sanqian. Penyu darah, yang tadi semuanya berwarna merah, menjadi pucat dalam sekejap mata. Karena tidak ada cangkang penyu, seluruh tubuhnya tidak terhalang sama sekali, dan menjadi lebih menarik perhatian setelah berubah warna menjadi putih. Apa? Penyu darah tidak bisa membantu tetapi mundur hampir setengah meter, menatap Han Sanqian dengan ketakutan yang hampir ekstrim. Han Sanqian hampir dapat memperkirakan bahwa ia akan dikejutkan oleh monster di dalam tubuhnya, tetapi tingkat keterkejutan orang ini jauh melampaui apa yang dapat dipahami oleh Han Sanqian. Orang ini sepertinya baru saja melihat hantu. Apakah monster di dalam diriku sekuat itu? Tapi ketika Han Sanqian sangat bingung, perilaku penyu darah membuatnya semakin ragu tentang kehidupan. Saya melihat penyu darah memanipulasi tubuh lembutnya yang lucu, tiba-tiba tenggelam ke dasar laut, dan kemudian tergeletak di tanah dengan anggota badannya yang sangat terentang. Tentu saja Han Sanqian pernah melihat aksi ini sebelumnya. Di dunia hewan di bumi, hewan menggunakan gerakan berbaring di tanah dengan posisi merangkak untuk mengekspresikan ketundukan mereka kepada rajanya. Kamu bisa mengendalikan lautan darah, aku mengerti, aku kalah. Hati penyu darah penuh rasa hormat dan penyerahan diri. Han Sanqian tetap tenang, memikirkan siapa monster di tubuhnya. Mengapa bahkan penyu darah ini menyerah sepenuhnya setelah mengetahuinya. Bahkan dengan tulus diungkapkan bahwa wajar jika laut darah dikendalikan. Dengan kata lain, dalam persepsi penyu darah, monster ini bisa menghancurkan tempat ini sesuka hati. Sial, seberapa kuatkah itu? Penyu darah ini terasa seperti bukan tandingannya bahkan dalam pertarungan, tapi raksasa seperti itu langsung menyerah pada tekanan monster di dalam dirinya. Kejadian ini benar-benar keterlaluan dan mengejutkan Han Sanqian. Bisakah kamu memberitahuku siapa monster di dalam diriku? Pertanyaan Han Sanqian membuat penyu darah itu jelas tercengang. Mungkin tidak pernah terpikir kalau monster di tubuh Han Sanqian tidak mengetahui siapa dirinya. Namun setelah berpikir dua kali, dia menggelengkan kepalanya lagi, saya tidak memenuhi syarat untuk menyebutkan namanya. Jika Anda ingin tahu, sebaiknya tanyakan sendiri. Setelah mengatakan ini, kura-kura sialan itu menundukkan kepalanya lagi. Sial, dia menolak mengatakan ini dan tidak berani mengatakan itu. Han Sanqian benar-benar tertekan. Ngomong-ngomong, aku mengendalikan lautan darah sekarang. Bisakah aku langsung ke pembuluh darah naga dengan menghilangkan tempat ini? Han Sanqian bertanya, jika kamu tidak menjawab pertanyaan ini, aku pasti akan membiarkanmu mati dalam keadaan yang jelek. Jalan. Penyu darah tercengang, kamu ingin mematahkan urat naga di sini. Bagus. Tidak. Penyu darah itu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Pembuluh darah naga sangat jahat, dan sebagian besar permusuhan di lautan darah diserap olehnya. Jika kamu ingin menyerangnya, meskipun meledak, itu pasti tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Pada saat itu, permusuhan akan menjadi lebih besar dan menyerang di mana-mana. Mereka yang masih hidup akan dibunuh ketika mereka terlihat. Khusus untukmu, seorang perusak, Dragon Vein tidak akan pernah melepaskanmu. Perilaku seperti ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Pembuluh darah naga akan padam oleh tubuhmu seperti api, namun sebaliknya, pembuluh darah naga pasti akan membakar tubuhmu seperti api. Aku tahu itu ada di tubuhmu, tapi roh jahat selalu berbeda dengan roh jahat. Jika saatnya tiba, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Oh, ngomong-ngomong, permusuhan ini tidak hanya akan menyebabkan kerugian serius bagimu, tapi juga akan menyebar ke seluruh kota. Dengan kata lain, seluruh kota akan terkubur bersamanya. Han Sanqian tidak berkata apa-apa, alisnya sedikit berkerut. Dia mengerti. Dengan kata lain, Dragon Vein adalah sebuah bom. Jika dia menyentuhnya, dia akan hancur berkeping-keping. Ini sama sekali tidak kejam.
Tapi masalahnya adalah jika dia tidak menghancurkan pembuluh darah naga, maka orang-orang berbaju hitam ini hampir tidak memiliki musuh alami. Tidak hanya dia dan orang lain akan dibunuh oleh mereka, tetapi orang-orang di kota juga akan lebih menderita daripada mati. Bergerak berarti mati, dan tidak bergerak juga berarti kematian. Ini hanyalah masalah yang fatal. Apalagi kata orang itu, kejam. Bahkan jika Han San Qian benar-benar berhasil bertahan dan menyelamatkan tubuhnya, hal ini akan membuat monster di tubuhnya menjadi gila. Pada saat itu, dia tidak akan bisa mengendalikannya, dan bahkan ada kemungkinan diserang olehnya di masa depan. Balik. Bab 4562 saya bisa mengendalikannya. Saat ini, bahkan Han San Qian pun sedikit bingung. Tampaknya kemanapun Anda pergi, itu jalan buntu. Bahayanya pembuluh darah naga sudah jelas bagi semua orang. Saya tidak sedang berkhotbah kepada Anda. Anda berada di lautan darah. Faktanya, Anda seharusnya lebih tahu dari saya terbuat dari apa lautan darah ini. Saya bukan orang suci, tapi saya jelas bukan tipe orang yang penuh kejahatan. Sungguh tak tertahankan cara membantai nyawa orang lain seperti ini. Jadi, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa meskipun urat naganya adalah tulang yang keras, aku, Han San Qian, akan tetap menghancurkannya sepenuhnya dengan gigiku. Aku tidak akan membunuhmu, pergi saja. Saat dia selesai berbicara, tangan Han San Qian bergerak sedikit, dan kemudian, penyu darah tiba-tiba merasakan lautan darah di sekitarnya tidak lagi menyerangnya. Penyu darah tidak pergi, tetapi tetap di tempatnya, menatap Han San Qian dari dekat. Apakah kamu ingin aku berubah pikiran? Han San Qian bertanya. Alasan mengapa penyu darah tidak dibunuh adalah karena penyu darah tidak memiliki niat subjektif untuk menyakiti orang lain, ia hanya menjalankan tugasnya sebagai penjaga lautan darah. Terlebih lagi, meskipun penyu darah ini tidak memiliki cangkang, ia tetaplah monster yang kuat. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, Han San Qian pasti harus berjuang keras. Menghancurkan pembuluh darah naga lebih penting saat ini, jadi tidak perlu membuang energi untuk itu. Saya masih punya pertanyaan, kata penyu darah itu lagi. Saya tidak punya banyak waktu. Apakah laut darah dikendalikan olehmu, atau itu sebuah ancaman? Dari sudut pandang penyu darah, ada pria itu di dalam tubuh Han San Qian. Secara alami, lautan darah tidak berani mengikisnya dengan mudah. Sampai batas tertentu, lautan darah akan berusaha menjauh dari Han San Qian. Lagi pula, jika Anda terlalu dekat, lautan darah hanya akan menyebabkan pria yang lebih kuat menyedot Anda kembali. Karena itu, untuk melindungi dirinya sendiri, Sui Hai menyiksa dirinya sendiri secara terbalik. Inilah yang disebut pemerasan. Tapi barusan, ketika Han San Qian berkata dia ingin melepaskannya, tangan Han San Qian jelas bergerak. Ini adalah tindakannya untuk menghilangkan lautan darah yang memenjarakannya. Ini juga berarti bahwa Han San Qian mungkin tidak mengancam Sui Hai, tetapi mengendalikannya. Apakah ini penting? Han San Qian bertanya. Tentu saja ini penting, jawab penyu darah tanpa berkata apa-apa. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah itu, dia berbicara perlahan, ini terkait dengan apakah kamu dapat menghancurkan pembuluh darah naga. Apakah menurutmu ini penting? Apa maksudmu? Han San Qian mengerutkan kening, mengapa mengontrol atau tidak penting apakah kita dapat menghancurkan pembuluh darah naga? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Jawab aku dulu, kata penyu darah. Han San Qian tidak memikirkannya, lautan darah tidak terancam olehku, tetapi dikendalikan olehku. Tidak mungkin. Meskipun laut darah bukanlah makhluk hidup, di bawah Yin Xie, kekuatan Yin Xie sangat besar. Mereka sendiri hampir menjadi tubuh Yin. Tubuh Yin sadar dan memiliki IQ tertentu. Inilah sebabnya mengapa Blood Sea dapat melepaskan monster dengan level berbeda menurut orang yang berbeda untuk ditantang, dan memahami prinsip memanfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Namun objek sadar seperti itu sebenarnya sangat sulit dikendalikan. Paling-paling itu diperas. Oleh karena itu, penyu darah agak tidak mempercayai kata-kata Han San Qian. Han San Qian juga melihat ketidakpercayaan orang ini. Itu bukan untuk pamer, tapi hanya berharap orang ini bisa menjawab keraguannya. Oleh karena itu, dia langsung menggerakkan tangannya,
dan detik berikutnya, seluruh lautan darah dimulai untuk berguling lagi. Hal yang paling dilebih-lebihkan adalah penyu darah bahkan bisa melihat beberapa bentuk aneh muncul di lautan darah. Ada pusaran kecil yang lahir di dasar laut, berubah menjadi naga hidup. Ada juga pusaran kecil yang tercipta di dalam air, yang langsung berubah menjadi burung phoenix, begitu jelas hingga ia mengepakkan sayapnya dengan lembut. Terlebih lagi, ia berubah menjadi kura-kura kecil tepat di depannya, tampak hampir persis seperti dirinya. Pada saat ini, penyu darah langsung tercengang. Mampu membuat Suehai berubah menjadi sesuatu yang lucu dan tidak normal dalam sekejap. Tentunya ini tidak sesederhana Suehai dipaksa oleh seseorang. Apalagi dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ketika Han Sanqian meminta Suehai melakukan ini, dia memiliki sesuatu di tangannya, ada tindakan yang tersinkronisasi. Oleh karena itu, semuanya menunjukkan bahwa Han Sanqian tidak berbohong, apalagi menyombongkan diri, ia benar-benar melakukan semua yang dikatakannya. Penyu darah itu sangat terkejut sekaligus gembira. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang di dunia ini benar-benar dapat mengendalikan lautan darah. Saya pikir Anda mungkin benar-benar dapat mematahkan pembuluh darah naga. Bab 4563, Mematahkan pembuluh darah naga. Kenapa? Han Sanqian sedikit bingung. Mengapa memaksa lautan darah? Jika Anda menghadapi pembuluh darah naga, Anda akan jatuh ke dalam kematian. Tetapi jika Anda mengendalikan lautan darah, Anda dapat melakukan sesuatu. Han Sanqian tidak memahami logika di sini untuk sementara waktu. Akan kujelaskan ini padamu nanti. Aku ingin tahu kenapa kamu bisa mengendalikan lautan darah. Sejauh menyangkut monster di tubuhmu, meski bisa mengintimidasi lautan darah, sudah pasti tidak sampai menyedot lautan darah. Dan jika ia dapat menyedot lautan darah, Anda tidak dapat menguncinya di dalam tubuh Anda. Bahkan lebih kecil kemungkinannya ia akan mendengarkan Anda dan tidak akan menghisapnya jika Anda mengatakan tidak. Han Sanqian tersenyum, ini sangat sederhana. Saya tidak mengandalkan monster di tubuh saya untuk mengendalikan lautan darah. Ini tidak mungkin. Jika kamu tidak mengandalkan monster untuk mengendalikan lautan darah, bagaimana kamu melakukannya? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, saya mengandalkan kastil Tianmo untuk mengendalikannya. Benteng Tianmo. Ya, sejujurnya, kamu pasti sudah familiar dengan formasi kastil iblis surgawi, kan? Dengan formasi sebesar itu, semua yang ada di kastil iblis surgawi akan menyerap energinya. Meskipun lautan darah sangat ganas, ia masih berada di dalam kastil iblis surgawi, dan juga termasuk dalam formasi kastil iblis surgawi. Tidakkah kamu menyangkal hal ini? Penyu darah itu mengangguk, ini memang fakta. Dalam hal ini, bahkan formasi besar seperti kastil iblis berada di bawah kendaliku, jadi apa yang bisa dilakukannya jika itu hanya lautan darah? Mendengar kata-kata Han Sanqian, penyu darah itu terdiam sesaat. Secara teoritis, apa yang dikatakan Han Sanqian memang tidak salah sama sekali. Orang-orang besar di luar semuanya terkendali, dan tidak peduli seberapa banyak orang-orang kecil di dalam melompat-lompat, mereka selalu dibatasi. Han Sanqian tersenyum, saya berani menerobos lautan darah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya mengandalkan monster di tubuh saya? Sejujurnya, saya tidak terlalu mengenalnya. Jika saya ingin bertaruh semua hartaku, dalam kasusnya, aku kira aku akan mati berkali-kali. Han Sanqian terkadang suka bertaruh besar pada permainan semacam ini, tapi dia jelas bukan penjudi buta. Saya tidak akan menggunakan semua harta benda saya untuk bermimpi untuk berbalik. Lebih sering daripada tidak, dia masih berpikir jernih, memasang taruhannya lagi, dan hanya memasang taruhan setelah memastikan bahwa taruhannya benar-benar aman. Tapi kali ini, terlihat jelas bahwa Han Sanqian mulai berangkat setelah dia membuat perhitungan yang jelas. Tidak ada penjudi yang bisa menang dalam jangka panjang. Jika Anda tidak ingin kalah, Anda hanya bisa menemukan cara untuk meningkatkan probabilitas Anda. Hanya dengan cara ini kita bisa duduk kokoh di Diaoyutai. Mengapa kasino menang? Bukankah ini bergantung pada probabilitas 1% bahwa akan selalu ada lebih banyak pelanggan daripada yang ada? Saya mengerti. Penyu darah tersenyum dan mengangguk, kamu sangat pintar dan cakap. Pantas saja setelah kamu masuk ke lautan darah,
lautan darah benar-benar mengirimku untuk menantangmu. Kamu juga tidak buruk, jawab Han San Qian. Saya adalah jenderal yang kalah, jadi Anda tidak perlu memuji saya. Penyu darah menggelengkan kepalanya sedikit dan melanjutkan, karena Anda telah menguasai lautan darah, akan mudah bagi Anda untuk mematahkan pembuluh darah naga. Han San Qian tidak berkata apa-apa, diam-diam menunggu penjelasannya. Alasannya sangat sederhana. Segala sesuatu di dunia ini saling bergantung. Apakah Anda mengerti? Han San Qian segera mengangguk, maksudmu, jika kamu ingin mematahkan pembuluh darah naga, kamu harus mengandalkan lautan darah. Penyu darah menjawab, tidak buruk. Jadi begitu. Lautan darah dapat melindungi pembuluh darah naga pada waktu tertentu, namun dapat merusak pembuluh darah naga pada waktu lain. Prinsip ini sangat sederhana, seperti harus ada penawarnya di dekat sarang ular berbisa. Selama kamu mengerti, aku juga makhluk di lautan darah, jadi ada beberapa hal yang aku tidak malu untuk mengatakannya lebih lanjut. Aku akan berhenti di sini. Han San Qian mengangguk penuh pengertian, bagaimana denganmu? Jika saya menggunakan metode yang kamu katakan, bukankah kamu akan musnah menjadi abu? Mendengar ini, penyu darah tiba-tiba tersenyum, apakah perkataanmu benar? Setidaknya, menurutku kamu tidak hanya peduli padaku. Bab 4564 Tulang Penyu Darah. Han San Qian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Itu bukanlah cara yang nyaman untuk terlihat jelas. Aku memang mengkhawatirkanmu. Kamu harus tahu bahwa jarang ada seseorang yang bertemu lawan yang begitu serasi dalam hidupnya. Menurutku tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, jadi. Han San Qian mengerti bahwa dia membutuhkan pembantu di masa depannya. Penyu darah sangat kuat dan memiliki hati nurani dasar dan keuntungan tertentu, jadi Han San Qian tiba-tiba memiliki ide yang berbeda. Penyu darah tersenyum lembut, orang yang bisa menaklukkan lautan darah memang cukup kuat untuk membuat orang merasa menyerah. Namun, saya mungkin mengecewakan Anda. Oh, saya kuat karena saya mendapat suplai energi dari lautan darah di lautan darah. Namun sebaliknya, jika lautan darah itu hilang, saya bukan hanya tidak berguna, tapi juga berubah total menjadi tumpukan darah dan tulang. Jadi, bukannya aku tidak mau mengikutimu, tapi tidak ada nasib di antara kita, kata penyu darah. Han San Qian sedikit terkejut. Dia mengerti bahwa itu seperti kapten kedua di luar, tetapi keduanya memiliki individu yang berbeda. Yang satu mengandalkan lautan darah, dan yang lainnya mengandalkan pembuluh darah naga, namun hasilnya selalu sama. Begitu barang-barang yang mereka simpan hilang, hidup mereka akan berakhir. Orang dengan pembuluh darah naga bisa bertahan hidup selama mereka memiliki sedikit pembuluh darah naga, jadi sepertinya kamu bisa bertahan meski ada sejumlah darah yang tersisa di lautan darah. Penyu darah mengangguk, ya, itu benar, tapi kita diberi makan oleh tubuh utama. Dengan kata lain, jika kamu meninggalkan sedikit darah dari lautan darah untukku, aku bisa bertahan, tapi efektivitas tempurku bahkan tidak bisa. Digambarkan sebagai sangat berkurang. Seharusnya, hampir seperti orang cacat. Jadi, bukan saja aku tidak bisa membantumu, tapi aku bahkan mungkin menyeretmu ke bawah. Kenapa repot-repot? Kamu mungkin bersedia, tapi aku mungkin tidak bersedia. Lagi pula, bagaimana kamu bisa mau tinggal di bawah tanah padahal kamu bisa terbang? Han San Qian mengangguk, lalu bagaimana jika aku bisa mendukungmu dengan darah? Demi menyelamatkan orang, kamu bersedia mengambil risiko besar untuk datang ke sini untuk menghancurkan lautan darah dan menghancurkan pembuluh darah naga. Bagaimana kamu bisa membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu hanya untuk mendukungku? Kata penyu darah. Han San Qian berkata, tentu saja saya tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah demi seseorang, tetapi bagaimana jika orang-orang ini layak mati? Namun, dalam kasus ini, kecil kemungkinannya dia masih perawan. Bagi wanita, kemungkinannya juga sangat kecil. Penyu darah itu mengangguk penuh pengertian. Sebenarnya lautan darah tidak serta-merta membutuhkan darah seorang wanita atau perawan untuk membuatnya. Hanya saja lautan darah membutuhkan kekuatan jahat. Jadi, jika Anda bukan wanita atau perawan, efek sebenarnya akan sangat berkurang. Han San Qian tersenyum lembut, ini mungkin bukan diskon besar. Bagaimana aku mengatakan ini?
Han Sanqian berkata dengan getir, mungkin saya tidak bisa menciptakan lautan darah sebesar itu. Lagi pula, darah satu atau beberapa orang tidak cukup untuk menciptakan begitu banyak darah. Tetapi jika kita berbicara tentang kemurnian murni dari esensi Yin Xie, saya yakin. Hanya sedikit di dunia ini yang lebih murni dari saya. Membawa dua iblis jahat di dalam tubuhnya, darah Han Sanqian sendiri sudah lebih jahat dari monster manapun. Oleh karena itu, bagi Han Sanqian, menciptakan lautan kecil darah jahat bukanlah masalah besar. Penyu darah tiba-tiba mengerti, benar, ada monster itu di tubuhmu. Secara alami, kekuatan Yinmu jauh melampaui apa yang bisa ditandingi orang lain. Saya telah mengabaikan hal ini. Lalu bagaimana menurutmu? Han Sanqian bertanya. Penyu darah tersenyum pahit, tidak masalah apa yang saya pikirkan. Faktanya adalah, selain Anda, apakah saya punya jalan lain untuk dipilih? Hilang bersama lautan darah, atau ikuti Anda, setidaknya saya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Itu adalah pertanyaan pilihan ganda yang akan dilakukan oleh orang bodoh manapun. Selama kamu tidak khawatir aku akan menahanmu, maka segala hal lainnya tidak akan menjadi masalah. Han Sanqian tersenyum puas, kalau begitu, ayo pergi ke Dragon Vein. Penyu darah itu mengangguk, oke, saya akan memimpin. Begitu dia selesai berbicara, penyu darah langsung menggunakan sisa tubuhnya untuk berenang menuju kedalaman lautan darah. Tentu saja, Han Sanqian tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, dan mengikutinya dengan cermat, terus ke bawah. Segera, satu orang dan satu binatang telah tiba di tepi lautan darah tertentu. Penyu darah itu berhenti, berbalik dan berteriak kepada Han Sanqian, kami di sini. Bab 4565 Pembuluh Darah Naga Hitam. Melihat sekeliling, ada sebuah batu di depanku. Tidak terlalu besar, diameternya sekitar setengah meter dari atas ke bawah, semuanya berwarna abu-abu, polos dan biasa-biasa saja. Bahkan di lautan darah ini, sangat tidak mencolok. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa itu adalah urat naga, kan? Han Sanqian berkata. Penyu darah berkata dengan lembut, apakah menurut Anda urat naga harus seperti lautan darah, membentang ratusan meter, mulia dan mendominasi? Saya tidak akan mengatakan itu, tapi setidaknya itu akan terlihat seperti urat naga. Lagi pula, namamu begitu mendominasi, tapi pada akhirnya, itu hanya sebuah batu, bukankah ini terlalu konyol? Agak sulit untuk menyebut hal ini sebagai gentian. Itu memang urat naga, penyu darah berkata sambil tersenyum, hal yang paling sederhana adalah bahwa hal yang lebih rumit belum tentu lebih baik, dan hal yang lebih sederhana belum tentu yang terburuk. Meskipun saya memahami kebenaran ini, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa pembuluh darah naga yang menopang esensi dan darah puluhan ribu orang hanya sebesar batu besar, kata Han Sanqian. Meskipun dia telah melihat banyak hal, meskipun penyu darah telah menentukan bahwa itu adalah urat naga, Han Sanqian masih merasa tidak nyaman menerimanya. Ini memang agak terlalu aneh. Jika pembuluh darah naga terlalu besar, itu sebenarnya merupakan target yang mencolok, dan lautan darah sudah cukup besar. Laut darah dapat memberikan energi yin yang cukup ke pembuluh darah naga untuk membuat pembuluh darah naga berdetak dan mengerahkan kemanjurannya dan nilai. Oleh karena itu, tubuh urat naga sebenarnya tidak perlu terlalu besar. Han Sanqian mengangguk, dengan kata lain, jika urat naganya terlalu kecil, sebenarnya akan lebih mudah bagi mereka untuk menyembunyikan diri. Sekarang, hancurkan urat naganya, aku bisa membantumu. Begitu dia selesai berbicara, penyu naga tiba-tiba bergoyang, dan detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi dua tulang. Tulang-tulang itu terbang ke tangan Han Sanqian, gunakan tulang kura-kura saya untuk menggerakkan lautan darah ingat, serang dengan lautan darah. Air bisa membawa perahu, tapi juga bisa membalikkannya. Tahukah Anda maksud saya? Han Sanqian mengangguk, dia bisa mengerti apa yang dimaksud penyu naga. Memikirkan hal ini, Han Sanqian sama sekali tidak sopan, langsung mengangkat dua tulang lunas, dan perlahan mulai berada di lautan darah. Tiba-tiba, seluruh dasar laut seakan diaduk oleh sesuatu yang sangat besar, dan arusnya mengalir deras. Pernahkah Anda melihat kopi diaduk dalam cangkir kopi? Setidaknya, seperti inilah lautan darah sekarang.
Bayangan hitam dan orang lain di pantai tercengang, menatap kosong ke lautan darah yang bergulung, tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Lautan darah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ombaknya tiba-tiba melonjak? Ya, Qi Jiang Dahai tidak mungkin muncul di sini. Tidak ada angin dan ombak di sini, bagaimana mungkin? Sekelompok orang melihat saya dan saya melihat Anda, benar-benar tercengang. Wajah Black Shadow dingin. Dia merasakan pembuluh darah naga dan semuanya normal. Dia bahkan merasakan lautan darah melalui pembuluh darah naga, tapi lautan darah juga normal. Aneh. Karena semuanya normal, mengapa lautan darah ini begitu mengejutkan? Tetua, sepertinya ada yang tidak beres. Bawahan yang selalu relatif tenang berjalan ke arah bayangan hitam dan berkata dengan lembut. Aku sudah memeriksa lautan darah dan urat naga, dan semuanya normal, tapi... Kata Black Shadow. Tetapi ini juga hal yang paling aneh. Pria itu berkata, bawahan saya berpikir bahwa wajar jika Han Sanqian mengalami fluktuasi di bawahnya. Mutlak diperlukan. Tidak mudah. Bayangan itu mengangguk, ya, inilah yang paling saya khawatirkan. Han Sanqian sudah mati, setidaknya tidak ada fluktuasi aneh di lautan darah untuk menjelaskan masalah ini. Han Sanqian belum mati, tapi gelombang kejut saat ini cukup untuk menggambarkan teori ini. Dalam dua kondisi tersebut, orang-orang menjadi sangat bingung dan benar-benar bingung. Sialan, awalnya aku berpikir bahwa mengalahkan Han Sanqian ke lautan darah adalah hal yang baik. Tapi sekarang sepertinya tidak ada definisi apakah itu baik atau buruk untuk saat ini. Hidup atau matinya tidak pasti di lautan darah, dan kami sama sekali tidak tahu tentang dia. Apa yang terjadi? Bawahan itu sedikit marah. He Ying juga merasakan hal yang sama, ya, tapi lautan darah terlihat sangat aneh sekarang, benar-benar membuat orang cemas. Elder, kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk mengambil risiko dan melihatnya? Bagaimanapun, situasinya seperti ini sekarang. Tidak ada salahnya memiliki satu orang lagi, tapi setidaknya itu bisa memberi kita ketenangan pikiran. Bayangan itu mengangguk, ini benar-benar waktunya mengirim seseorang untuk memeriksa situasinya. Bab 4566, apakah ini sesuatu yang bisa kamu lihat? Siapa yang lebih baik untuk dikirim? Tanya Black Shadow. Bawahan itu berkata, saya pikir cukup mengirim seseorang yang berani mati. Tingkat kultivasi orang ini tidak boleh terlalu tinggi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tetapi tidak boleh terlalu rendah. Jika tidak, saya khawatir dia bahkan akan masuk lautan darah. Jika kamu tidak bisa masuk, kamu sudah mati. Black Shadow setuju, oke, Anda dapat mengatur ini segera dan bertindak cepat. Pria itu menerima perintah itu dan segera mundur. Tidak lama kemudian, dia sudah memimpin seseorang. Elder, orang itu telah ditemukan. Bayangan hitam itu mengangguk dan menepuk bahu pria itu, jangan khawatir, jika kamu mengalami kecelakaan, aku secara pribadi akan menggunakan pembuluh darah naga untuk membangun kembali hidupmu. Setelah itu, aku akan memberimu hadiah besar. Saya tidak akan pernah menyalahkan saudara yang bekerja keras untuk saya. Prajurit yang berani mati menerima perintah, terima kasih, Penatua. Begitu kata-kata itu keluar, di bawah tatapan mereka berdua, pria itu terbang langsung ke lautan darah. Segera, hampir seperti Han Sanqian, begitu orang ini memasuki lautan darah, monster terbang keluar dari lautan darah dan bertarung dengannya. Hanya saja tidak seperti identitas dan aura Han Sanqian, masuknya orang ini ke laut darah tidak terhalang oleh penghalang luar laut darah. Ingat misimu, kamu harus pergi ke dasar laut untuk memata-matai situasi, bukan bertarung dengan monster, teriak bawahan itu dengan keras dari tepi pantai. Para prajurit penentang maut menerima perintah itu, menyerah melawan monster itu, berbalik dan terjun ke lautan darah. Tingkat budidaya prajurit regu bunuh diri memang sangat bagus, dia hanya memiliki kemampuan untuk pergi menuju lautan darah, dan monster yang dia panggil pada dasarnya kikuk karena cocok dengan kekuatannya. Saat orang ini menuju ke dasar laut, monster itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia hanya bisa mengikutinya dengan kepala menunduk, mengejarnya sepanjang jalan. Puff! Para prajurit yang berani mati langsung terjun ke laut. Kuharap dia bisa keluar, kata Black Shadow cemas. Meski berhasil memasuki lautan darah, namun terlihat mudah untuk masuk namun sulit untuk keluar.
Ada pengisapan yang sangat besar di lautan darah, dan sulit bagi orang biasa untuk menanggungnya. Bawahan itu juga mengangguk, selama kita bisa menunjukkan kepala kita sekali, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di bawah laut. Jika perlu, kita bahkan bisa meninggalkan beberapa hal dan menjebak Han San Qian sampai mati. Ya, tapi aku tidak ingin ini terjadi. Kamu tahu berapa banyak yang telah kami habiskan untuk memperbaiki urat naganya. Aku tidak ingin itu hancur, kata Black Shadow juga. Saat ini, Han San Qian sedang berada di laut. Sudah mengandalkan penyu darah, seluruh lautan darah telah berubah menjadi kegelapan. Seseorang telah masuk, apakah kamu ingin membunuhnya? Meski penyu darah berubah menjadi tulang, dia masih bisa berkomunikasi dengan Han San Qian dengan hatinya. Orang ini kemungkinan besar adalah seseorang di luar yang tidak dapat memahami situasinya, jadi dia secara khusus dikirim ke sini untuk memeriksa situasinya. Jika orang ini tidak mati, saya khawatir situasi di dasar laut kita akan diketahui oleh orang lain. Orang luar, menghancurkan pembuluh darah naga bukanlah masalah satu atau dua pukulan. Maksudku adalah, bunuh dia untuk menghindari masalah di masa depan. Han San Qian ragu-ragu sejenak. Tentu saja tidak sulit untuk membunuhnya, tetapi masalahnya adalah seluruh tindakan sudah setengah jalan dan jika tiba-tiba diinterupsi, mungkin akan menunda banyak hal. Orang-orang di luar bukanlah orang bodoh. Tiba-tiba mereka melihat lautan darah tidak bisa bergerak karena seseorang turun dari sisinya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi? Saat itu, Han San Qian merasa hambatannya mungkin lebih besar. Jadi, daripada melakukan ini, lebih baik dilanjutkan. Saat orang-orang itu mengetahuinya, mungkin sudah terlambat. Memikirkan hal ini, Han San Qian terus mengerahkan kekuatannya. Jangan khawatirkan dia. Orang itu mungkin tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri meskipun dia memasuki lautan darah. Sekalipun dia cukup beruntung bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apa yang akan dia temukan? Taruhannya sangat besar. Bagaimana aku bisa peduli dengan trade-off sekecil itu, Dragon Turtle, fokuslah pada itu. Kebaikan. Satu manusia dan satu binatang terus memegang lautan darah. Semakin banyak yin qi mengalir ke Han San Qian bersama dengan darah murni di lautan darah. Bahkan ombak di sisi Han San Qian sempat terhenti dalam waktu singkat karena fluktuasinya yang terlalu besar dan frekuensinya yang terlalu cepat. Dan orang itu juga sedang dikejar oleh monsternya sendiri saat ini, dan masuk jauh ke dalam lautan darah. Setelah mencari lingkaran, dia segera mengikuti arus dan bergegas menuju Han San Qian. Tak jauh di belakangnya, monster itu juga mengejarnya. Segera, salah satu dari mereka dan satu binatang akan tiba di daerah di mana Han San Qian berada. Bab 4567 Anda tidak dapat melihatnya. Lautan darah sangat luas. Tekanannya sangat tinggi, dan sangat sulit bagi prajurit penentang maut untuk bergerak maju. Namun dia tidak berani menyerah sama sekali. Dia tahu betul bahwa sejak dia menerima tugas ini, dia harus menggunakan hidupnya untuk menyelesaikannya. Sebaliknya jika misinya tidak dapat diselesaikan maka hidupnya akan sia-sia. Sebaliknya jika misinya selesai, ia yakin bahwa sesepuh dapat membangkitkannya. Namun warna darahnya terlalu menghalangi pandangan, sehingga sulit untuk melihat dalam jarak yang sangat jauh. Tiba-tiba, dia secara bertahap menyadari sosok di depannya. Lautan darah di hadapanku sangat damai, seolah-olah seperti sudut damai di bawah badai. Tapi detik berikutnya, dia ketakutan lagi. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa sosok ini sepertinya familiar. Wow, karena ngeri, matanya terbuka lebar. Han San Qian. Aku ingin menghancurkanmu sampai mati, seperti menghancurkan semut sampai mati. Namun, aku tidak tertarik membunuhmu. Kembalilah dan lapor. Saat dia masih panik, suara agung datang dari lautan darah. Jika sosok itu membuatnya tidak berani mengatakan 100% bahwa itu pasti Han San Qian, maka suara ini benar-benar menembus pertahanan batinnya. Itu memang Han San Qian. Tapi bukankah dia harus mati? Mengapa? Matanya tiba-tiba melebar, dia berbalik dan berenang menuju puncak lautan darah. Han San Qian tidak mengejarnya dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Puff! Terdengar suara air lagi, dan pasukan bunuh diri akhirnya muncul dari lautan darah.
Dia pada dasarnya mengabaikan segalanya, berbalik dan berlari menuju pantai. Sangat disayangkan monster bukan vegetarian. Jika mereka bisa bersembunyi sebentar, bagaimana mereka bisa bersembunyi seumur hidup? Tiba-tiba, monster besar berlari keluar dari air dan langsung menghalangi jalan orang itu. Detik berikutnya, monster itu tiba-tiba menyerang. Biarkan saja pria itu menjulurkan kepalanya dan jatuh lagi. Brengsek. Bayangan hitam melihat pemandangan ini dari kejauhan, dan sangat marah hingga giginya mulai gatal. Dia bisa saja menyaksikan pasukan bunuh diri kembali untuk melaporkan situasinya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba dihentikan oleh monster itu, terutama prajurit bunuh diri yang benar-benar terlempar ke lautan darah, serta kehidupan dan kematiannya. Tidak dapat diprediksi. Tetua, jangan terlalu cemas, kata bawahan itu. Bagaimana mungkin kita tidak terburu-buru? Itu jelas ada di depan kita, tapi... Bawahan itu tersenyum, tetua, menilai dari kultivasi orang itu, dia benar-benar rata-rata. Dia bisa memasuki lautan darah dan keluar dari lautan darah. Pernahkah sesepuh memikirkan alasannya? Bayangan hitam itu tertegun sejenak, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud bawahannya. Maksudmu, di bawah laut relatif aman? Ya, jika tidak aman di bawah laut, atau jika Han Sanqian masih berada di lautan darah seperti yang kita duga, lalu bagaimana orang ini bisa kembali secepat itu? Mendengar ini, bayangan hitam itu mengangguk. Jika Han Sanqian mengetahui bahwa dia mengirim seseorang ke sana, dia pasti akan memukuli anjing yang tenggelam itu. Memikirkan hal ini, He Ying merasa sedikit lebih nyaman. Tetapi apa yang terjadi dengan gelombang besar ini? Bawahan ini tidak begitu jelas tentang hal ini. Saya khawatir saya hanya bisa mengetahuinya ketika orang itu kembali. Tapi jika saya harus menebak, saya pikir hanya ada dua kemungkinan. Oh, dua kemungkinan apa? Salah satunya adalah apa yang kami katakan sebelumnya. Han Sanqian telah ditelan oleh lautan darah, tetapi karena kekuatan orang ini sangat besar, ia tidak pandai mencernanya oleh lautan darah. Ada cara lain yang lebih sederhana, yaitu Han Sanqian mungkin belum mati seluruhnya, tapi hampir tidak mungkin mati di bawah tekanan lautan darah. Itu seperti makanan di dalam perut ular piton, bukan mati. Tetapi tidak jauh dari kematian. Oleh karena itu, ada gelombang di lautan darah, tetapi Anda tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Black Shadow mengangguk. Kedua kemungkinan ini memang masuk akal dan bisa dibenarkan. Namun, bagaimana menjelaskannya pada akhirnya tergantung pada anggota regu kematian. Memikirkan hal ini, bayangan hitam memandang ke arah laut. Hampir di saat yang sama, di bawah gelombang, kepala pria itu muncul lagi dari laut. Bab 4568 Dia datang. Ini dia datang, dia muncul kembali. Satu kalimat mengandung terlalu banyak emosi dan terlalu banyak kegembiraan. Bayangan hitam itu juga terlihat segar dan bahagia, kerja bagus. Saya tidak tahu apakah dia terinspirasi oleh bayangan hitam atau apakah anggota regu kematian tidak boleh mati. Saat dia muncul kembali kali ini, detik berikutnya, orang ini melaju dan keluar dari laut, lalu langsung menuju ke arah hitam. Bayangan terbang ke sini. Monster di belakangnya mengejar mereka, dan mereka semua melompat keluar dari laut dan menyerang tentara yang menantang maut. Satu orang dan satu binatang, satu di belakang yang lain, bergerak secara independen dengan perbedaan sekecil apapun. Ledakan. Dengan suara keras dari penghalang tersebut, prajurit penentang maut itu akhirnya berhasil keluar dari lautan darah setelah tertangkap kakinya, namun dengan mengorbankan kakinya yang kesakitan. Bayangan hitam itu melangkah maju dan buru-buru menarik prajurit penentang maut itu, "Jangan khawatir. Aku akan menggunakan pembuluh darah naga untuk menyambung kembali kakimu yang patah nanti." Bawahan itu juga berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik kali ini. Yang lebih tua pasti akan memberimu hadiah." Bayangan hitam itu tidak keberatan dan buru-buru berkata, "Bagaimana situasi di bawah lautan darah? Tolong lapor secepatnya." Anggota regu kematian itu terengah-engah. Aksi tekanan tinggi di sepanjang jalan hampir menyebabkan jantungnya berhenti berdetak dan paru-parunya meledak. Setelah 10 detik, dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan menggelengkan kepalanya. "Terima kasih, tetua, atas kebaikanmu, tapi
Tapi, kamu mungkin tidak bisa menggunakan urat naga. Tidak bisa menggunakan urat naga. Apa maksudnya ini? Tetua, Han Sanqian masih hidup di lautan darah. Dia bertanggung jawab atas semua gelombang yang mengejutkan. Terlebih lagi, dilihat dari penampilannya, dia sepertinya sedang mengumpulkan kekuatan lautan darah untuk menghancurkan pembuluh darah naga. Dengan satu kata, bayangan hitam dan bawahan tenang yang masih sedikit bahagia tiba-tiba terlihat kaget dan pupil matanya melebar. Apa? Han Sanqian belum mati. Sebaliknya, apakah Anda masih mencoba mengendalikan lautan darah untuk menyerang pembuluh darah naga? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, itu tidak mungkin. Yin Qi di laut darah sangat berat. Bahkan jika orang biasa ingin mengendalikannya, bahkan jika mereka ingin menolaknya, itu hampir seperti mimpi. Bayangan hitam itu meraung keras dan sulit dipercaya. Bawahan yang tenang tidak bisa tenang saat ini, ya, bagaimana mungkin? Anggota regu bunuh diri itu tampak tertekan, bawahan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Singkatnya, betapapun mustahilnya, itu juga benar. Mereka berdua menatapku dan aku melihatmu. Mereka benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Tetapi pertanyaannya adalah, jika Han Sanqian masih hidup, mengapa dia tidak membunuhnya? Bawahan yang tenang bertanya dengan bingung. Black Shadow mengertakkan gigi, dia melakukannya dengan sengaja. Orang ini tidak ingin kemajuannya dipengaruhi oleh orang yang dia kirim, tapi di saat yang sama, dia sengaja membiarkan orang kembali untuk melapor kepada kami. Tujuannya adalah untuk membunuh orang dan menghukum orang. Benar-benar keji. Dengan raungan marah, bayangan hitam itu menjadi sangat marah. Ini hanyalah provokasi Chi Guo. Apa dia benar-benar mengira aku tidak bisa menghadapinya? Dia salah. Setelah selesai berbicara, He Ying dengan dingin berkata kepada semua orang, Vena naga dalam bahaya, semuanya, aktifkan rencana darurat. Ya, rencana darurat. Su Yingxia mengerutkan kening. Dia lebih bahagia dari siapapun ketika dia mendengar berita bahwa Han Sanqian masih hidup, tetapi dia juga mengetahui satu hal dengan baik, yaitu, semakin sering dia mengalami hal seperti ini, semakin sedikit dia bisa panik karena hal-hal ini. Dia harus tenang. Dan ketenangan ini membawa informasi berguna bagi Su Yingxia. Dia buru-buru menatap Scar. Meskipun Scar disandera, dia dengan cepat memahami apa yang dimaksud Su Yingxia setelah menerima tatapan mata Su Yingxia dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Wow! Hampir di saat yang bersamaan, semua pria berbaju hitam dengan cepat berkumpul dan berbaris sekitar 1 meter di depan sosok hitam itu. Sepanjang waktu, bayangan hitam itu seperti mati rasa, tampak megah. Apakah pasukan lain di luar sudah menyiapkan rencana darurat mereka? Tanya Black Shadow. Beberapa bawahan masing-masing melirik batu aneh di tangan mereka, lalu membungkuk dan berkata dengan hormat, Penatua Kizen, kami telah menerima sinyal dari pasukan di luar. Semua orang sudah siap. Anda dapat memulai rencananya kapan saja. Oke, sekarang sudah selesai. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Semua orang tahu krisis seperti apa yang kita hadapi, jadi saudara-saudara, ayo kita berjuang. Hanya dengan menyerahkan segalanya sekarang kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Ya, begitu dia selesai berbicara, tangan bayangan hitam itu bergerak dengan keras. Tiba-tiba, seluruh ruang bawah tanah dipenuhi angin gelap, seperti ribuan hantu yang meratap. Su Yingxia juga memanfaatkan kesempatan itu, diam-diam memindahkan kekuatan di tangannya, dan menatap pria berbaju hitam. Bab 4569, Pembuluh Darah Naga vs. Lautan Darah. Ledakan. Angin dingin yang tidak diketahui datang entah dari mana dan menyapu sekeliling dalam sekejap. Su Yingxia merasakan angin dingin menusuk kulitnya seperti pisau. Meskipun Scar dilindungi oleh armor, dia masih bisa mendengar suara ping yang berasal dari armor tersebut. Seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya sedang memotongnya. Dibandingkan dengan mereka, pria berbaju hitam bahkan lebih sengsara. Mereka seperti sosok manusia yang terkondensasi oleh asap yang tak terhitung jumlahnya. Saat angin dingin bertiup, tubuh mereka mulai ditarik dan dicabik-cabik. Hanya dalam sekejap mata, kerumunan orang yang padat itu ditarik semakin jauh oleh angin kencang. Ada apa dengan mereka?
Su Yingxia bertanya dengan dingin. Kapten kedua Haijin memejamkan mata dan tampak sangat tidak nyaman, tetapi sepertinya dia menolak sesuatu. Scar bingung, apakah mereka melakukan bunuh diri massal? Mereka tidak bunuh diri, mereka kembali bekerja, teriak kapten kedua dengan tidak nyaman. Guili. Su Yingxia mengerutkan kening. Kekuatan kita berasal dari urat naga. Saat urat naga terancam, kita juga bisa mengembalikan kekuatan ke urat naga, sehingga urat naga bisa meledak kekuatannya dalam sekejap. Dengan cara ini, pembuluh darah naga tidak hanya dapat secara efektif menahan serangan musuh, tetapi bahkan dapat menyelesaikan serangan balik. Mereka sekarang tahu bahwa Han San Qian sedang bersiap untuk menyerang Dragon Vein, jadi mereka harus mengembalikan semua energi ke Dragon Vein untuk mempersiapkan tanggapannya. Mendengar kata-kata ini, Su Yingxia tersenyum dingin, seperti yang diharapkan. Bekas luka. Scar langsung menjawab, ya. Jika mereka ingin bertarung, mereka akan bertarung. Jika mereka tidak ingin bertarung, mereka tidak akan melakukannya. Izinkan saya bertanya, bisakah Anda menahan nada ini? Kata Su Yingxia. Scar berkata dengan nada meremehkan, aku bisa menahannya, tapi aku khawatir pistol di tanganku juga tidak tahan. Itu benar. Su Yingxia mencibir, dan detik berikutnya, dia mulai menyerang secara langsung. Karena tidak ada lagi pria berbaju hitam yang mengelilinginya, dia hampir seketika memasuki formasi pria berbaju hitam, yang sudah kacau balau tertiup angin. Scar juga mengikuti dan membunuh. Kapten kedua Haijin tidak bergerak, dia tidak mau kembali ke pembuluh darah naga, jadi hampir seluruh kekuatan tubuhnya digunakan untuk menahan gravitasi dari pembuluh darah naga, dan dia tidak punya waktu untuk memisahkan diri. Namun, dalam ruang terbatas, dia tetap memberikan dukungan terbesar kepada Su Yingxia. Kita harus menggunakan kekuatan yang murni untuk membunuh mereka. Mereka berada pada saat terlemah sekarang, dan Yang Qi adalah musuh terbesar mereka. Begitu dia selesai berbicara, Su Yingxia bersikap kasar. Dia benar-benar bisa menggerakkan tangannya dan membunuh mereka. Sekelompok pria berbaju hitam tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan mereka dijatuhkan ke tanah seperti jerami oleh Su Yingxia. Dan di laut dalam, penyu darah juga segera menyadari ada yang tidak beres dengan urat naganya. Kita harus bergerak cepat, mereka mundur ke arah pembuluh darah naga. Begitu energi pembuluh darah naga mencapai maksimum, bahkan lautan darah mungkin tidak dapat menyerangnya. Pada analisa terakhir, lautan darah selama ini hanyalah produk turunan dari urat naga. Kini urat naga dapat dipecah dengan bantuan lautan darah karena urat naga menopang kehidupan dan kematian puluhan ribu orang di dalamnya. Hitam. Oleh karena itu, konsumsinya sangat besar. Namun di sisi lain, jika seluruh kekuatan pria berbaju hitam kembali ke urat naga, kekuatan urat naga akan meningkat pesat dan menjadi penguasa mutlak dalam hubungan tuan pelayan. Pada saat itu, memang akan sangat sulit bagi seorang pelayan untuk menghancurkan tuannya. Tapi Han San Qian jelas bukan seorang vegetarian. Pada titik ini, jika dia berani membiarkan anggota regu kematian keluar untuk melaporkan berita, dia tentu sudah siap. Jangan khawatir, aku hanya menunggu bajingan ini datang. Han San Qian tersenyum dingin, dan dengan gerakan nyata di tangannya, tulang kura-kura besar itu juga membangkitkan semua kekuatan lautan darah, dan menghantam pembuluh darah naga. Dragon Vein sepertinya segera merasakan bahayanya. Sebuah batu besar yang semula biasa-biasa saja tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam besar, seolah-olah akan berkonfrontasi langsung dengan lautan darah. Persetan denganku. Ledakan. Han San Qian memerintahkan lautan darah, tanpa rasa takut, dan langsung menyerang. Tiba-tiba, kekuatan besar berwarna merah darah tak terbendung dengan sikap menghancurkan dunia. Dan pembuluh darah naga juga meletus dengan cahaya hitam besar dalam sekejap, yang pasti akan bersaing dengan cahaya merah darah. Kedua kekuatan tersebut, seperti dua singa, pasti akan bersaing. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Menyaksikan dua kekuatan berpotongan, satu orang dan satu binatang jatuh ke dalam kondensasi yang dalam. Bab 4570 ini adalah penahanan. Tidak ada ledakan imajiner, atau guncangan bumi imajiner. Saat kedua kekuatan bersentuhan, suasananya begitu damai sehingga seseorang merasa seolah-olah berada di dunia yang unik.
Di sini tidak ada manusia, tidak ada makhluk hidup, dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Berdengung. Tiba-tiba, seberkas cahaya datang langsung dari pusat perpotongan keduanya. Han Sanqian merasa dia tidak bisa membuka matanya sama sekali, jadi dia menutup matanya sedikit dengan tergesa-gesa. Setelah itu, seluruh ruangan benar-benar disorot sepanjang waktu, sehingga mustahil untuk membuka mata. Seolah-olah matahari tepat di depan matamu. Ho, ho, ho. Lautan darah berputar seperti air mendidih. Penyu darah itu berteriak dengan mendesak, Han Sanqian, apakah kamu merasakannya? Han Sanqian, yang hampir dibutakan oleh cahaya, tiba-tiba menyadari dengan takjub bahwa suhu lautan darah di sekitarnya tampaknya telah meningkat setidaknya 100 derajat dalam sekejap. Air bersuhu tinggi yang keras membuatnya tampak seperti katak dalam air mendidih, dan semua orang hampir matang. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian bertanya dengan aneh. Sudah lama kukatakan bahwa meskipun urat naga terlihat kecil, namun ia sangat kuat. Apalagi urat naga saat ini telah menjadi lebih kuat karena kembalinya energi. Lautan darah. Pernahkah Anda melihat besi panas membara? Inilah situasi di seluruh lautan darah sekarang. Setelah mendengar penjelasan tentang penyu darah, Han Sanqian memahami bahwa suhu lautan darah meningkat bukan karena hal lain, melainkan karena duel dengan urat naga mencapai batas dukungan. Saya mengerti. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, dia mengaktifkan energi di tangannya. Energi hitam besar mulai mengembun di sekujur tubuhnya. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya akan membantu Anda. Ledakan. Han Sanqian benar-benar dapat membubarkan mereka semua secara langsung dan tanpa syarat. Sekarang semuanya telah mencapai titik tertentu, kedua belah pihak pada dasarnya bertarung untuk pertempuran terakhir. Tentu saja, Han Sanqian tidak lagi keberatan. Dengan dukungan energi Han Sanqian, suhu lautan darah yang sudah mendidih langsung turun drastis, dan Han Sanqian sendiri dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya menyilaukan itu melambat. Tidak cukup. Suara penyu darah terdengar lagi di benak Han Sanqian. Kekuatan laut darah itu sendiri tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan siapapun sendirian, tetapi kekuatan besar laut darah masih belum cukup untuk menangani pembuluh darah naga. Meskipun Anda memiliki dukungan sekarang, itu masih hanya setetes air. Ember. Jika kami ingin menang, kami memerlukan lebih banyak kekuatan. Lebih banyak kekuatan. Han Sanqian jelas tercengang, bukankah ini memalukan? Di mana dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan? Bukan. Penguatan orang-orang itu jelas jauh lebih lambat. Bahkan jika energi mereka kembali ke pembuluh darah naga, itu hanyalah permulaan, dan kekuatanku untuk mengumpulkan lautan darah telah terbentuk. Bagaimana? Bagaimana mungkin aku masih belum bisa bertarung? Kekuatan pembuluh darah naga sangat kuat, kamu benar-benar meremehkannya. Bergantung pada. Han Sanqian merasakan hawa dingin di hatinya. Sial, mungkinkah ini masalah besar? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Han Sanqian bertanya. Penyu darah tidak berdaya, apalagi yang bisa kita lakukan? Tidak ada cara lain selain meningkatkan kekuatan kita. Kalau tidak, jika kita gagal, yang akan kita hadapi bukan hanya kehancuran lautan darah. Pada saat itu, seluruh lautan darah akan memasuki kekacauan total, membunuh orang dan membunuh hantu. Tapi kamu tidak akan menyerang pembuluh darah naga, kan? Han Sanqian bertanya. Penyu darah menjawab, ya, kita akan menghadapi serangan ganda dari lautan darah dan urat naga pada saat itu. Bahkan Raja Surga, saya tidak akan pernah bertahan dalam situasi ini. Sialan. Han Sanqian mengerutkan kening. Melihat Han Sanqian dengan wajah cemberut, sejujurnya, Suegui merasa sedikit getir. Lagi pula, penyu darah juga menyerahkan banyak hal sebelum dia memutuskan untuk bergabung dengan Han Sanqian. Alhasil, begitu masuk tim, belum terjadi apa-apa, dan langsung ditipu jadi seperti ini. Poin kuncinya adalah sulit untuk mengatakan apa yang akan dia lakukan sekarang, lagi pula, dia baru saja bergabung dengan Han Sanqian, dan penyu darah juga merupakan hal yang menyelamatkan muka. Saya benar-benar tidak bisa mengeluh. Apa? Penyu darah ingin berkata, tapi pada akhirnya dia ragu-ragu. Sampai akhir, penyu darah masih tidak berbicara. Apakah kamu menyesal? Han Sanqian tersenyum, jangan khawatir,
aku tidak akan membuatmu menyesal. Lihat, aku akan mengambil langkah yang lebih besar. Setelah mengatakan ini, wajah Han Sanqian menunjukkan ekspresi dingin.